Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad. Saya dari mahasiswa kelas Jumat, Staiqial Ulum, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Spanyol. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, tak lupa yang saya hormati Bu dosen pengampu sejarah peradaban Islam, Bu Miftahul Mutahara MPDI, dan teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan. Langsung saja, dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang tiga bahasan. Yang pertama, awal masuknya Islam di Spanyol. Yang kedua, dinamika politik dan intelektual peradaban Islam di Spanyol. Dan yang ketiga, kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Oke, teman-teman, langsung saja. Yang pertama, awal masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Maaf, itu tulisannya salah. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol ini dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu, ada tiga nama yang paling berjasa dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah yang pertama Thorif ibnu Malik, yang kedua Thoriq ibnu Ziyad, dan yang ketiga Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Kemenangan yang dicapai umat Islam terlihat begitu mudah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yang pertama yaitu para pemimpin dari pejuang Islam adalah tokoh-tokoh yang kuat. Yang kedua, para prajurit umat Islam mempunyai kekompakan, baik dalam persatuan dan rasa percaya diri yang sangat tinggi dalam penaklukan di wilayah Spanyol. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu sifat toleransi, di mana persaudaraan dan tolong-menolong yang menyebabkan kaum pribumi menyambut kehadiran Islam di Spanyol. Itu tadi yang faktor internal. Yang faktor eksternal diantaranya yang pertama, Spanyol dalam keadaan tidak stabil baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Yang kedua, penguasa Spanyol tidak toleran terhadap agama lain. Yang ketiga, tatanan masyarakat didominasi oleh sistem kasta. Dan yang keempat, tentara Spanyol dalam keadaan lemah semangat untuk berperang dikarenakan kejenuhan. Selain dua faktor tersebut, internal dan eksternal tadi, ada satu hal yang mempermudah Islam masuk ke Spanyol, yaitu Islam mendapat undangan dan permintaan langsung dari Kon Julian selaku gubernur Spanyol untuk membantunya menghalau Panglima Rodrigo yang merampas kekuasaan Raja Gotia pada tahun 710 Masehi. Oke, teman-teman, itu pembahasan yang pertama tadi, awal masuknya peradaban Islam di Spanyol. Yang kedua yakni dinamika politik dan intelektual peradaban Islam di Spanyol. Dinamika politik. Perkembangan politik di Spanyol tidak lepas dari beberapa aspek yang dapat mempengaruhi di antaranya ekonomi dan sosial. Dari pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, sehingga masa ini dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna.
banyak gangguan-gangguan ataupun konflik masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Maka dalam periode ini Islam Spanyol belum melakukan pembangunan di bidang peradaban maupun kebudayaan. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Urutan keamiran Bani Umayyah di Spanyol ada 7. Yang pertama yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Dahil pada tahun 755 sampai 788 Masehi. Yang kedua Hisam Ibnu Abdurrahman pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga Hakam Ibnu Hisham pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat Abdurrahman Al-Ausat pada tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Ausat pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam Munzir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Dan yang paling terakhir Abdullah Ibnu Muhammad pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Pada periode ketiga, yaitu tahun 912 sampai 1013 Masehi, periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya pada keamiran Abdurrahman yang ketiga mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman yang ketiga tadi yang mendapat gelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk Al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Penggunaan gelar Khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman yang ketiga tadi bahwa Muqtadir Khalifah Bani Abbas di Baghdad meninggal. Kemudian terjadilah gelar Khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada saat itu ada 3 orang. Yang pertama Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Dan yang ketiga Hisam II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Periode yang keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau mulukul atau waif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Umat Islam banyak bertikai secara intern, sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun, kehidupan intelektual terus berkembang. Periode yang kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan, sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, di mana peradaban kembali mengalami kemajuan.
Tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada tahun 1492 berakhirlah dinasti ini. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Dinamika intelektual. Dinamika intelektual ini terdiri dari beberapa di antaranya yaitu filsafat, di mana filsafat ini berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Dan yang kedua, sains, di mana sains ini ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain sebagainya juga berkembang dengan baik di Spanyol. Yang ketiga, fikih. Dalam bidang fikih ini, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut madhab Maliki. Dan yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni rupa, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaria. Dia terkenal sebagai pengubah lagu. Dan yang kelima, bahasa dan sastra. Nah, inilah bahasa Arab diterima oleh orang-orang Islam maupun non-Islam untuk menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, sehingga banyak penduduk Eropa yang ahli dan mahir dalam bahasa, baik dalam keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Dan seiring kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra banyak muncul. Yang ketiga yaitu kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Kemunduran peradaban Islam di Spanyol ini yang pertama terhentinya ekspansi oleh umat Islam di Spanyol dikarenakan yang pertama yaitu posisi Andalusia yang tidak menguntungkan karena berdekatan dengan musuh daripada pendukung. Yang kedua, semakin lemahnya jiwa jihad dan berkurangnya minat untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, kebiasaan para penguasa untuk hidup berfoya-foya sehingga mereka malas berjuang dan merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Yang keempat, perselisihan dan perang saudara yang terjadi antar penguasa. Yang kelima, persatuan dan kebangkitannya kaum Nasrani. Menurut buku Badriyat Tim, ada 9 yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, keterpencilan. Yang keenam, adanya politik adu domba yang dilakukan Kristen. 7, loyalitas militer menurun. Yang delapan, sikap yang tidak toleran dari umat Islam dengan tidak menghancurkan kerajaan Kristen, arogan dan Kastila. Yang sembilan, adanya program Reconquista, di mana program itu diikuti oleh inkusisi yang gencar serta adanya penghapusan peradaban Islam dan Arab dari Spanyol. Teman-temanku sekalian, mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari tugas sejarah peradaban Islam. Apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.